Bapak Ibu saudara-saudari terkasih dalam Kristus, dalam 2 hari terakhir ini kita dikejutkan oleh sebuah peristiwa yang memilukan. Kalau Bapak Ibu membaca berita di sosial media, ada seorang remaja yang membunuh seorang balita, masih kecil anaknya itu. Dia membunuh tanpa perasaan bersalah, tanpa ada rasa penyesalan, hanya untuk mengikuti dorongan yang ada di dalam hatinya. Menjadi bahan pertanyaan bagi kita semua, sebenarnya apa yang kita wariskan kepada anak-anak kita ini? Apa yang diwariskan, diteladankan oleh zaman sekarang dengan kemajuan ilmu teknologi kepada anak-anak kita, ketika hati nurani mereka tidak dididik mulai dari kecil, sehingga mereka bisa membedakan mana perbuatan-perbuatan yang baik dan mana perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Romo tidak mau mengulas peristiwa ini, tetapi sebuah kematian, bahkan kematian yang tragis dan memilukan, itu bukan saja membuat duka bagi keluarga dan juga orang-orang yang mempunyai hubungan dekat dengan si korban, tetapi tentu menyentak hati banyak orang. Peristiwa seperti ini terjadi bukan hanya sekali, 2 kali. Kasus seorang anak remaja atau seorang anak membunuh teman sebayanya. Memang penderitaan dan kematian adalah pengalaman hidup manusia yang bisa mengguncangkan hati, bisa menggoyahkan iman kalau tidak disikapi dengan benar. Tidak heran apabila para murid Yesus ketika menerima warta dari Yesus bahwa Yesus akan menderita, disalibkan, dan pada hari ketiga ia akan bangkit, itu juga mengguncangkan hati para murid. Bagaimanakah guru yang mereka hormati, guru yang mengajar banyak hal kepada mereka tentang Allah? Bahkan dalam pribadi sang guru, para murid dan orang-orang yang datang berjumpa dengan dia mengalami belas kasih Allah itu, membuat banyak mukjizat, dan juga banyak orang melihat ada kuasa ilahi di dalam dirinya, akan menderita dan mati disalib, mati secara tragis dan memilukan. Tentu warta ini mengguncangkan para murid. Bahkan Petrus bereaksi dengan keras, ia mau membela Yesus Kristus ketika Yesus akan mengalami penderitaan itu. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih dalam Kristus, warta tentang penderitaan Yesus Kristus ini disampaikan ketika Yesus dan para murid sedang berjalan menuju Yerusalem, tempat di mana Yesus akan melaksanakan karya keselamatan Tuhan. Maka Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes ke puncak gunung. Dan di atas gunung itu, ketika murid ini mengalami sesuatu peristiwa yang agung dan mulia, Yesus menampakkan kemuliaan ilahinya.
Pakaiannya putih berkilau seperti cahaya, dan wajahnya bercahaya seperti matahari. Petrus, Yakobus, dan Yohanes mengalami apa itu kebahagiaan sejati ketika seseorang bersatu dan masuk di dalam kemuliaan ilahi. Bahkan ketika murid itu tidak mau turun gunung, mereka tetap mau mengalami hal itu. Mereka mau mendirikan 3 kemah, sebuah peristiwa yang membahagiakan mereka. Namun Yesus mengingatkan bahwa peristiwa ini adalah peristiwa yang nanti akan mereka alami ketika Yesus sudah melaksanakan karya keselamatan itu di salib. Yesus mau membawa ketiga murid ini ke sebuah pengalaman yang mengagumkan, pengalaman surgawi, agar mereka semua tidak goncang ketika melihat gurunya harus disiksa, menderita, dihina, difitnah, dan mati secara memalukan. Karena memang itulah jalan bagi Yesus Kristus untuk melaksanakan karya keselamatan Tuhan. Yesus harus terkena hukuman dosa itu. Yesus sudah menyatukan diri ketika ia dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan, menyatukan diri dengan para pendosa. Dan Yesus memang harus menanggung hukuman dosa dari semua manusia di salib dalam sebuah kematian yang memilukan. Warta saja sudah mengguncangkan para murid, apalagi peristiwa yang akan mereka lihat sendiri, guru mereka disalibkan dengan hina. Maka dengan pengalaman ilahi di atas gunung ini, Yesus mau membawa mereka mengalami sesuatu dari apa yang diimpi-impikan oleh manusia, apa yang diharapkan oleh semua manusia. Itulah pengalaman ilahi, pengalaman persatuan manusia secara penuh dengan Tuhan, dan juga menjadi impian dan harapan kita semua orang-orang beriman. Tetapi pengalaman ini bisa dialami oleh manusia kalau mereka mau berjalan menuju Yerusalem. Kita semua masih hidup di dunia ini. Seringkali dikatakan bahwa kita ini masih berziarah di dunia ini. Apa arti kata ziarah? Ziarah berbeda dengan rekreasi. Ziarah berbeda dengan bepergian ke tempat tertentu. Ziarah itu artinya manusia menuju sebuah tempat di mana Tuhan itu berdiam. Hidup kita memang terarah ke sana. Tujuan hidup kita yang sejati kembali kepada Tuhan, bersatu dengan Tuhan kembali. Namun dalam peziaran itu, dalam Yerusalem sejati kita itu, ada banyak sekali tantangan-tantangan yang akan kita hadapi, yang mampu menggoyahkan iman kita, yang mampu membelokkan arah hidup kita menuju kepada Tuhan. Ada banyak godaan-godaan yang akan kita alami, yang akan membuat kita terikat kembali pada belenggu dosa yang memisahkan kita dari Allah. Agar kita tidak goncang seperti para murid, dan kita tetap selamat sampai tujuan hidup kita yang sejati, Yerusalem surgawi. Maka mari kita dengarkan apa yang diwartakan Bapa kepada mereka bertiga. Inilah putraku terkasih, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Hanya dengan mendengar Tuhan kita akan selamat. Kita bisa belajar dari Abraham yang diutus oleh Tuhan untuk pergi dari tanah kelahirannya menuju tanah terjanji yang sudah disediakan oleh Tuhan
bagi Abraham dan keturunannya. Abraham tidak tahu di manakah tempat itu. Tuhan hanya menyuruh dia pergi, dan memang Abraham adalah orang yang taat kepada Tuhan, maka ia disebut sebagai bapa orang beriman oleh karena ketaatannya itu. Apa yang menjadi pedoman bagi Abraham adalah sabda Tuhan dan perkataan Tuhan sendiri. Itulah yang menjadi tuntunan Abraham, dan memang akhirnya keturunan Abraham diantar oleh Bapa menuju tanah terjanji, meskipun mengalami berbagai tantangan dan pencobaan sekian tahun lamanya. Inilah model pesiaran hidup yang sejati. Abraham, kalau tetap berpegang pada sabda Tuhan, dan sabda Tuhan menjadi tuntunan hidupnya, maka ia akan selamat dan diantar Tuhan menuju tanah terjanji itu. Yerusalem surgawi adalah tanah terjanji kita. Kita sudah mendengar sabda Bapa agar kita mendengarkan Yesus Kristus. Kita sudah menerima Yesus sebagai jalan, kebenaran, dan kehidupan kita. Dan ialah tuntunan sejati bagi siapapun yang mau mengarahkan hidupnya kepada persatuan dengan Bapa di surga. Kekuatan kita hanyalah rahmat Tuhan. Kita tidak bisa menyombongkan diri hanya dengan usaha kita, dengan perjuangan kita akan selamat. Dalam doa Bapa kami, kita selalu memohon agar kita itu dijauhkan dari segala pencobaan dan kita dibebaskan dari yang jahat. Sebuah permohonan yang menunjukkan juga kerapuan dan kelemahan kita dalam pesiarahan hidup kita di dunia. Maka kita mohon rahmat Tuhan sebagai kekuatan kita, sabda Tuhan sebagai pegangan dan tuntunan hidup kita. Maka marilah pada masa Prapaskah ini, masa yang sungguh berahmat, menjadi saat bagi kita untuk belajar menjadi taat kepada Tuhan seperti Abraham. Kita belajar untuk menekuni sabda Tuhan, mengenal pribadi Tuhan dengan lebih baik, menyingkirkan segala hal yang mampu menjauhkan kita dari Tuhan, agar kita sungguh-sungguh menemukan Yerusalem surgawi itu dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami kebahagiaan seperti Petrus, Yakobus, dan Yohanes, kebersamaan bersama dengan Tuhan, meskipun dalam suka, duka, tantangan, penderitaan yang kita alami. Penderitaan oleh karena iman adalah penderitaan yang mengantarkan seseorang pada karya keselamatan. Mari kita nih sejenak.